Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di sini. Salawat serta salam mari kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bunda Pengampu, Bunda Dr. Erna Budiarti MPD, yang terhormat seluruh teman-teman saya di Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi PG PAUD. Sebelum memaparkan materi gizi dan kesehatan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 10. Saya Cucu Aila. Teman saya, Bunda Siti Sophia, Bunda Ida Winangsi, Bunda Sarmini, Bunda Ai Siti Maisaroh, Bunda Sintia Rinjaning, Bunda Yayan Sumiati, Bunda Kartini Tamala, Bunda Yani Herdiani, Bunda Siti Latifah, dan Bunda Risma. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan modul 7 tentang pendidikan gizi di lembaga PAUD sebagai pengganti UAS, kesehatan, dan gizi yang akan dijabarkan dalam bentuk jenis kegiatannya yaitu 1. Memaparkan materi modul 7. 2. Rincian kegiatannya itu dalam bentuk video bermain peran, yaitu pura-pura menjadi guru dan siswa. 3. Arahannya ialah pembiasaan anak mengkonsumsi makanan dan minuman dengan gizi seimbang dan pembiasaan mencuci tangan. Inilah presentasi dari kelompok 10. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan gizi di lembaga PAUD. Tujuan pendidikan gizi. Tujuan utama pendidikan gizi untuk anak-anak usia dini adalah supaya mereka belajar berkaitan makanan yang berkhasiat dan seimbang, dengan menggalakkan mereka makan berbagai jenis makanan. Walau bagaimanapun, pendidikan gizi bukan hanya berlaku pada anak usia dini. Peran guru pendidikan anak usia dini bagi menggalakkan gizi yang sehat itu sangat penting. Ini diharapkan sekali dilaksanakan selamanya, sehingga anak-anak menjadi orang dewasa. Program gizi ini dalam mengajarkan dan pembelajaran dapat sebagai pedoman bagi guru-guru pendidikan anak usia dini. Mungkin itu yang bisa saya paparkan mengenai pendidikan gizi di lembaga PAUD. Makanan yang berkhasiat, fungsinya apa? Meningkatkan pengetahuan anak-anak usia dini dalam hal gizi yang berkhasiat dan seimbang bagi menjamin tumbuh kembang yang sempurna dari segi jasmani, rohani, emosi, dan intelektual dan mencegah berbagai penyakit. Meningkatkan sikap anak-anak usia dini dalam hal gizi dan segi mau mencoba dan suka makan berbagai makanan yang berkhasiat dan seimbang. Meningkatkan gizi berkhasiat dan seimbang anak-anak usia dini. Mengenal dan memilih berbagai makanan yang berkhasiat berdasarkan piramid makanan dan mengetahui fungsi makanan untuk anggota tubuh. Lebihkan makanan sayuran dan buah-buahan. Memilih makanan yang rendah lemak dan kurangi minyak atau kurang gula. Menerapkan banyak minum air putih. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai permasalahan gizi. Permasalahan gizi. Peranan gizi berkhasiat bagi anak-anak sejak kecil, mampu meningkatkan pertumbuhan fisik serta memperbaiki keupayaan mental mereka. Gizi seimbang mencakupi adalah karbohidrat, protein, vitamin, garam, dan mineral. Secara konsisten dapat mencegah serangan penyakit kronik seperti jantung dan kencing manis. Bagaimanakah sikap orang tua dan masyarakat umumnya terhadap masalah seperti terhambatnya tumbuh kembang anak-anak dan penyakit kekurangan zat makanan? Demikianlah pemaparan dari saya mengenai permasalahan gizi. Di sini saya akan memaparkan tentang piramida makanan. Makanan bergizi, yaitu tumpang gizi seimbang. 1. Membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. 2. Mengkonsumsi sumber protein 2-3 porsi tambah 8 gelas air. 3. Makan sayuran 3-4 porsi. 4. Makan buah-buahan 2-3 porsi. 5. Gaya hidup. Ada 4 pilar dalam gizi seimbang. 1. Konsumsi makanan beragam. 2. Hidup bersih. 3. Aktivitas fisik. 4. Memantau berat badan. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai piramida makanan, yaitu tumpang gizi seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pencapaian hasil pembelajaran. Nah, di sini kita bisa lihat ada diagram batang dan capaian hasil pembelajaran. Ini ada 4 penjelasan, yaitu 1. Menyatakan makanan yang baik dan berkhasiat. Contohnya, gizi seimbang. Nah, yang kedua, mengenal pasti makanan yang rusak dan basi. Contohnya, kita bisa baca label terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, menyatakan menu makanan seimbang. Ya, contohnya dari yang awal, 4 sehat, 5 sempurna.
Dan yang keempat, mengelola persediaan tempat sebelum dan sesudah makan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari capaian hasil pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas atau pedoman kurikulum anak usia dini. Bercerita tentang makanan yang digemari, mengumpul, memotong, menampal gambar, makanan yang digemari, dan bercerita tentang dirinya. Melukis dan mewarnakan gambar untuk menghasilkan buku kecil dan bercerita tentang dirinya. Mengumpul, memotong, dan menampal gambar makanan yang digemari. Menunjukkan contoh makanan yang basi. Mengenal pasti masa habis berlakunya makanan. Memotong dan menampal gambar dalam buku kecil untuk menghasilkan menu yang seimbang. Membentuk makanan dari Play-Doh. Menyiapkan dan membereskan tempat makan. Anak-anak menceritakan kembali aktivitas memasak diselingi pertanyaan guru. Agar tercapainya anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan ceria, harus adanya kerjasama antara orang tua dan guru. Di sekolah, guru memberikan stimulasi yang tepat untuk para ananda, meliputi aspek perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Serta di rumah, orang tua memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anak semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mempresentasikan pendidikan gizi di lembaga PAUD. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi di atas ialah program gizi bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan gizi yang seimbang untuk anak usia dini. Anak-anak diperkirakan dapat mengenal dan memilih berbagai makanan yang berkhasiat berdasarkan piramid makanan. Perbanyak makan buah-buahan dan sayuran, serta kurangi makanan yang berlemak dan yang bersifat manis. Perbanyak juga minum air putihnya. Terima kasih kepada Ibu Dewi Rahma yang telah memberikan pertanyaannya. Pada anak usia di PAUD, anak sudah memiliki sifat konsumen aktif, yaitu mereka sudah bisa memilih makanan yang diinginkan. Nah, sebelum memberi makanan tersebut, anak bisa diajak mencari dan mengenali jenis buah dan diajak membuat jus sendiri. Ada juga cara lain, misalkan kita membuat jus dan dikemas semenarik mungkin. Nah, coba ya seperti itu. Selamat mencoba dan semoga cara ini bisa berhasil. Selamat mencoba Ibu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizal Lestari dengan pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kita agar anak lebih suka makan makanan sehat, sedangkan di lingkungan kebanyakan banyak yang berjualan makanan yang tidak sehat. Dan apabila anak tidak dikasih jajanan tersebut, maka anak akan menangis. Mungkin jawabannya, kita sebagai ibu harus rajin-rajinnya di rumah untuk bikin makanan yang bisa mirip dengan jajanan di luar, tapi dengan bahan makanan yang sehat. Dan makanan di luar itu sangat menarik minat anak. Namun kalau orang tuanya lebih kreatif dan anak bisa dibiasakan untuk diajak masak-masak atau membuat cemilan yang sehat dan kreatif, menarik, bahkan kalau anak terbiasa membuatnya, maka ia akan berusaha untuk menjualnya karena udah tahu bahwa rasanya itu enak dan sehat. Mungkin itu jawabannya dari saya. Mudah-mudahan diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam corona. Silakan masuk dulu. Apa kabar? Coba bilang salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ada sehat, gigi dan cerdas. Yes, aku pasti bisa. Pendidikan gizi di lembaga PAUD. Tahu gizi apa? Siapa yang tahu apa gizi? Tahu guru? Apa? Makanan sehat? Kita ketemu dengan gizi. Yuk, kesini berdiri dulu. Kita kenali dulu. Ayo teman-teman sini. Ada apa ini Bu Guru? Nih, tapi ini ada berapa kolom ya? Coba itu sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom. Ini tentang apa ya? Empat sehat 5 sempurna. Apa tahu? Dari Iya. mana tahu? Ada tahunnya. Kita lihat ya. Piramida ini berbentuk seperti apa? Piramida. Piramida seperti apa? Segitiga. Ya, kenapa segitiga? Coba hitung garisnya. 1, 2, 3. Yang bawah besar, yang atas kecil. Kecil. Ada 3 sisi Bu Guru. Kita nyanyi dulu ya, empat sehat 5 sempurnanya.
adalah ini apa? Ini apa? Karbohidrat. Karbohidrat itu mengandung apa? Zat besi. Siap. Ini apa namanya? Beras. Suka. Coba sebutkan jenis karbohidrat. Beras, roti, ubi, singkong. Jadi jumlahnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Benar, itu jenis karbohidrat. Dan sekarang ini lauk pauk. Ini apa namanya? Telur. Ini apa namanya? Tempe. Ini apa namanya? Tahu. Ini apa namanya? Ikan. Ini apa namanya? Ayam. Ini apa namanya? Ikan asin. Semuanya suka? Suka. Di rumah yang tidak suka makan ikan? Aku nggak suka Bu. Kenapa nggak suka makan ikan? Bagus loh. Ini ikan gunanya untuk mencerdaskan otak. Presiden juga makannya tempe. Aku makannya telur. Kamu makannya? Nah, ini adalah jenis lauk pauk. Coba kembali ke sini. Ini apa ya? Kacang. Jenis apa ini semuanya? Jenis apa? Sayur. Ada kol, ada kacang, ada wortel, ada labu, ada kangkung. Ini oh, mati dulu. Bahasa Inggrisnya apa? Nah, sebutkan dulu bahasa Inggris. Blue, biru, red, merah, yellow, kuning, green, hijau, white, putih, black, hitam, pink, merah, muda. Nah, kita punya apa? Banyak sekali, ini semuanya ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ya. Nah, sekarang ini ada namanya buah. Ini apa ya? Pepaya. Ini apa ya? Wabi. Ini apa? Sawo. Ini apa? Anggur. Ini apa? Coba jenis buah-buahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir adalah susu. Jadi udah tahu sekarang pasal 5 sempurna apa aja? Karbohidrat, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Ini semuanya makanan kita. Ini adalah makanan sehat, semuanya ciptaan Allah. Coba ambilkan benda jenis sayuran yang paling panjang. Kacang. Nah, sekarang ambilkan jenis sayuran yang namanya bayam. Nah, gitu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas seluruh kepada teman-teman yang telah mempresentasikan tentang pendidikan di lembaga PAUD, yang mana dapat saya simpulkan sebagai suatu hal yang mendatangkan kebaikan dan pengetahuan permasalahan gizi dan kesehatan yang dihubungkan dengan pola hidup keluarga sehat. Dalam praktekannya, kesehatan dan anak PAUD juga guru PAUD dengan 6 tugas yang paling penting, yaitu merencanakan dan melaksanakan, menilai, mengasuh, membimbing, dan melindungi jenis kegiatannya yang mencakup 6 aspek tersebut. 1. Perkembangan nilai moral agama, yaitu sayur, buah, karbohidrat, lauk pauk, dan susu adalah merupakan suatu ciptaan Allah yang Maha Kuasa. 2. Perkembangan fisik motorik halus, menjiplak benda dan mewarnai benda. 3. Perkembangan kognitifnya, yaitu membilang benda. 4. Perkembangan sosial emosional ialah menerima keunggulan orang lain. 5. Perkembangan bahasa, yaitu menyebutkan nama benda. 6. Perkembangan seninya, yaitu menyanyikan pas sehat 5 sempurna. Sedangkan rincian kegiatannya yaitu 1. Aktivitas fisik, 2. Bermain peran pura-pura menjadi guru dan siswa, 3. Keterampilannya membuat piramid, menu seimbang atau 4 sehat 5 sempurna. Dan ini merupakan suatu masukan jenis-jenis sayuran, buah-buahan, karbohidrat, lauk pauk, dan susu. Demikianlah kesimpulan yang bisa saya presentasikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.